Pendahuluan, rencana Bapa Surgawi kita. Kita tinggal di surga bersama Bapa Surgawi sebelum kita datang ke bumi. Kita adalah anak-anak rohnya dan memiliki tubuh roh. Kita mengasihi Dia dan Dia mengasihi kita. Bapa Surgawi mengajarkan kepada kita tentang rencananya bagi kita. Itu disebut rencana keselamatan. Jika kita mengikuti rencananya, kita dapat menjadi seperti Bapa Surgawi. Rencana itu adalah untuk kita datang ke bumi dan memiliki tubuh dari daging dan darah. Kita akan diuji untuk memastikan apakah kita akan memilih untuk mematuhi perintah-perintah Allah. Rencana keselamatan menyediakan sebuah jalan bagi kita untuk hidup bersama Bapa Surgawi lagi. Kita akan perlu menaati perintah-perintah. Namun kita juga akan perlu bantuan. Dosa-dosa kita perlu disingkirkan. Dan kita akan perlu tubuh yang dibangkitkan. Karena kita tidak dapat menyingkirkan dosa-dosa kita sendiri atau membangkitkan tubuh kita sendiri, kita memerlukan seorang juru selamat untuk melakukan ini bagi kita. Bapa Surgawi memilih Yesus Kristus untuk menjadi juru selamat kita. Yesus mengasihi Bapa Surgawi. Yesus juga mengasihi kita. Dia setuju untuk datang ke bumi untuk memperlihatkan kepada kita cara untuk menjadi saleh. Dia akan menyediakan jalan bagi kita semua agar dapat diselamatkan. Dia setuju menderita bagi dosa-dosa kita. Dia juga akan mati dan dibangkitkan agar kita juga dapat dibangkitkan. Setan juga ingin menjadi juru selamat kita. Namun dia tidak mengasihi Bapa Surgawi. Dia tidak mengasihi kita. Dia ingin mengubah rencana Bapa Surgawi agar dia dapat memiliki kuasa dan kemuliaan Bapa Surgawi. Sebagian dari anak-anak roh Bapa Surgawi memilih untuk mengikuti setan. Ini membuat Bapa Surgawi sangat sedih. Dia mengusir setan dan para pengikutnya dari surga. Setan adalah iblis. Dia dan roh-roh yang mengikutinya menginginkan kita berdosa. Bapa Surgawi memerintahkan Yesus untuk menciptakan sebuah bumi bagi kita. Yesus patuh. Dia menciptakan matahari, bulan, dan bintang. Dia menempatkan tumbuh-tumbuhan dan binatang di bumi. Sekarang kita memiliki sebuah bumi untuk ditinggali, di mana kita akan memiliki tubuh dari daging dan darah. Banyak orang datang untuk hidup di bumi. Sebagian dari mereka memilih untuk mematuhi perintah-perintah Allah. Sebagian yang lain tidak. Para nabi zaman dahulu mengajarkan kepada orang-orang tentang rencana Bapa Surgawi dan tentang Yesus Kristus. Para nabi mengatakan bahwa ayah Yesus adalah Bapa Surgawi. Ibunya adalah seorang wanita yang sangat baik bernama Maria. Dia akan lahir di Bethlehem. Para nabi mengatakan bahwa banyak orang tidak akan percaya bahwa Yesus adalah juru selamat. Dia akan terlihat seperti orang biasa dan tidak kaya. Banyak orang akan membencinya. Para nabi juga memberitahukan tentang Yohanes Pembaptis. Dia akan datang sebelum Yesus untuk memberitahu orang-orang tentang Dia. Yohanes akan membaptis Yesus. Para nabi mengatakan bahwa Yesus akanlah murah hati dan melakukan banyak mukjizat. Sebelum Dia mati, Yesus akan menderita bagi dosa-dosa semua orang agar mereka tidak akan menderita jika mereka mau bertobat. Banyak nabi mengetahui bahwa Yesus Kristus, juru selamat kita, akan disalibkan. Dia akan dipaku di sebuah salib kayu dan memberikan nyawanya bagi kita. Setelah 3 hari, dia akan bangkit. Rohnya akan masuk kembali ke dalam tubuhnya. Karena Yesus akan mati dan bangkit, kita semua juga akan dibangkitkan. Perjanjian baru memperlihatkan bahwa perkataan para nabi adalah benar. Itu adalah kisah tentang Yesus Kristus dan para rasulnya. Mereka hidup di tanah suci. Banyak orang yang tinggal di sana disebut orang Yahudi. Bangsa Romawi telah menaklukkan tanah suci dan mereka berkuasa atas orang-orang Yahudi.